wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdurrahman Shah dengan NIM 2020133030 dengan program studi pendidikan geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial peta overlay, dan di sini saya mengambil judul penelitiannya yang saya buat, yaitu mengenai kawasan budidaya tanaman semusim dan tanaman tahunan, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kartografi tematik dengan dosen pengampu Bapak Budi Utomo, Magister Sains. Baik teman-teman semuanya, di sini saya sedikit memberikan dasar teorinya mengenai overlay itu apa sih? Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasil di layar komputer atau pada plot. Misalkan nih, peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Nah, jadi intinya itu bisa menggabungkan kedua peta lereng dan curah hujan, maka bisa seperti peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Begitu sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk tata caranya untuk menggunakan peta tersebut, kita bisa mendownload menggunakan aplikasi ArcGIS dengan menggunakan ada beberapa bentuk tipe aplikasi tersebut. Mulai dari misal nih laptopnya yaitu Intel Chrome. Nah, itu misalnya RAM-nya 4, bisa menggunakan ArcGIS 10.8. Nah, jika laptopnya itu tidak RAM-nya sekecil, bisa menggunakan ArcGIS tipe 10.3. Nah, lanjut teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, kita langsung saja memulai pembuatan petanya. Langkah yang pertama yakni kita add data, yaitu hujan terlebih dahulu, karena pada dasarnya saya menggunakan data yang sudah ada di data budidaya, ya. Lanjut ke add data, yaitu kita masukkan hujan poligonnya ya, di add data. Kemudian masukkan juga seperti ini tampilannya, sahabat-sahabatku semuanya, yaitu ketika hujan poligon yang sudah kita masukkan. Kemudian yaitu lereng ataupun tanah yang bisa kita langsung masukkan di add datanya. Dan inilah semua ketiga data tanah, lereng maupun hujan yang sudah kita masukkan di aplikasi ArcGIS yang di data. Dan lanjut kita bisa langsung geoprocessing, langsung kita buka, yaitu klik insert. Lanjut ke masukkan pada input features, yaitu pada interestnya kita masukkan hujan poligon dan lereng poligon terlebih dahulu. Dan ketika sudah, kita langsung masukkan saja hujan lereng ataupun hujler dengan tanah poligonnya. Dan inilah hasil teman-teman semua. Kemudian lanjut ke open attribute table, di mana fungsinya yaitu untuk memasukkan data yang telah ada ataupun mendapatkannya. Di sini masih open attribute table. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, di sini kita membutuhkan atau yaitu skor total dan pemanfaatan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu skor totalnya dari ketiga data tersebut, mulai dari tanah, hujan, dan lereng. Nah, untuk cara pembuatan tabelnya ataupun tabel, kita bisa langsung klik ke kanan, yaitu add file. Untuk nama ataupun name-nya itu bisa kita buat skor total dengan tipe tabel. Lanjut ke ini dia untuk file kalkulator, di mana di ujung
skor total itu gunanya untuk menjumlahkan keseluruhan mulai dari tanah, hujan, dan lereng tersebut. Nah, teman-temanku semuanya, pada file kalkulator kita bisa masukkan yaitu skor hujan ditambah skor lereng dan ditambah skor tanah, lalu diklik OK kan. Pada add file tersebut, lanjut ke add pemanfaatan. Sama seperti langkah yang awal untuk memasukkan skor total, tapi di mana ini hanya sekedar add file pemanfaatan dengan tipe teks. Lanjut ke select by attribute, di mana itu pada pojok kiri ada. Lanjut kita masukkan pada select by attribute table, kita masukkan skor total lebih dari 175, di mana pada data tersebut lebih dari 75 itu ialah kawasan budidaya. Lanjut. Nah, pada file kalkulator sama seperti halnya tadi, kita langsung masuk di mana kawasan lebih dari 175 itu ialah kawasan lindung. Pada select by attribute table, kita bisa masukkan lagi skor total kurang dari 125 pada data N class lereng 8-15%, yaitu di mana itu ialah kawasan tanaman semusim. Nah, lanjut lagi nih teman-teman semuanya. Pada skor total kurang dari 125 N class lereng sama dengan kurang dari 8%, yaitu dimana itu ialah kawasan tanaman semusim. Nah, pada file kalkulator bisa kita ganti namanya itu kawasan tanaman semusim. Pada itu bisa selanjutnya kita masukkan kawasan fungsi penyangga namanya. Nah, pada ini ialah hasil datanya yang untuk attribute table. Lanjut, sesudah atribut tabelkan ketiga skor total tersebut, bisa kita langsung geoprocessingkan, yaitu dengan this loop. Nah, di sini saya hanya sekedar tutorial, maka untuk teman-teman semua jika ingin mencobanya bisa langsung saja. Di sini saya untuk mempersingkat ataupun mempermudah cara pemahaman. Pada lanjutnya untuk layers properties, itu bisa klik di simbologi, ada kategoris unique flash, yaitu bisa filenya kita ganti pemanfaatan, lalu diklik OK ya. Nah, pada layers properties di file unique files kategorisnya itu bisa di add files kan, biar muncul value-nya ataupun tandanya, lalu diklik OK. Nah, pada semuanya sudah diklik OK, langsung saja ke disluk tersebut. Pada input featuresnya itu dipilih data hujan atau hujan, lereng, dan hutan. Nah, pada output features class itu bisa kita masukkan yang di paling ujung, yaitu pemanfaatan. Lalu diklik OK. Nah, ini dia hasil dari layout peta tersebut, yaitu peta analisis pemanfaatan ruang kawasan budidaya. Oke, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai peta tersebut. Jika ada yang ingin mengetahui lebih dalam, bisa kita bicarakan lebih lanjut ya teman-teman semua ataupun sahabat-sahabat semuanya. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, itulah tadi rangkaian tutorial mengenai peta kawasan budidaya. Bagi teman-teman di luar sana yang ingin berlanjut untuk bergelar ataupun mendalami bagaimana cara permainan ataupun rangkaian aplikasi ArcGIS yang bisa membuat peta tersebut, yuk mari gabung di Universitas PGRI Palembang, tepatnya di program studi pendidikan geografi yang akan mengetahui lebih dalam dan untuk tata cara penggunaan kartografi tematik ataupun peta tematik.
sahabat-sahabatku semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya program studi pendidikan geografi yaitu sudah berada di stasi B yang akan munculkan yaitu suatu perubahan dan suatu kemajuan semuanya. Jika teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya berminat, yuk mari gabung. Sampai jumpa di lain waktu. Yuk, saya tunggu kedatangannya. Dadah.